Kali ini, kami membuat jalan cerita tentang marwah ketua klan Ba'alwi yang berpusat di gedung Rabitah Alawiyah. ولا تكن أعوج كن أسمح والزمان معدوم الوفاء والصفاء فيه كن مسلم تسلم كن مسلما تسلم. Bagaimanapun, dia membela para habaib, namun Allah tampakkan juga kesesatan-kesesatan ajarannya melalui perkataannya sendiri yang viral di media YouTube. Apa peran Rabitah Alawiyah sebetulnya untuk masyarakat Indonesia? Hijrah dari sana ke sini. Bukan untuk ngerampok kekayaan Indonesia dibawa ke negerinya, enggak, tinggal di sini sampai mati. Tidak ada dalam sejarah masa lalu, tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang kafir-kafir berjuang untuk NKRI. Seaya ora ono. Awas! Tunjukkan satu orang saja habaib yang ditembak oleh Belanda. Lah ini muslim di Rusia ya. Kalian tahu Rusia kan? Assalamualaikum bagi semua yang mencintai agama Islam dengan tulus hati. Di sini kami mengajak untuk berpikir, apakah ajaran habaib sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad? Coba kalian simak selengkapnya. Tonton sampai tuntas ya, kalian akan menemukan jawabannya. Mohon dibantu share dan viralkan karya-karya indah kami, semua untuk umat Islam di jalan yang benar. Rabitah Alawiyah ini bahkan sudah ada dari sebelum masa kemerdekaan, dari tahun 1928. Apa peran Rabitah Alawiyah sebetulnya untuk masyarakat Indonesia? Belanda dan Jepang adalah menjajah. Karena mereka datangnya ke sini bukan ilallahi wa rasulihi, karena untuk ngerampok Indonesia. Tapi mereka yang dari zaman para habaib datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tapi apa? Ngajarkan ilmu, ngajak orang dari kufur menjadi Islam, ngajari orang dari nggak ngerti sampai menjadi alim. Ini namanya hijrah. Padahal berat hati, di sana ada keluarga. Hijrah ke Indonesia, bukan ngungsi Indonesia. Bukan mereka pengungsi atau mereka tadi itu ke Indonesia ada pelarian, bukan. Niat ngamalkan ilmu, ngajari ilmu. Hijrah dari sana ke sini. Bukan untuk ngerampok kekayaan Indonesia dibawa ke negerinya, enggak, tinggal di sini sampai mati. Tidak ada dalam sejarah masa lalu, tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang kafir-kafir berjuang untuk NKRI. Seaya ora ono. Tapi hari ini sejarahnya ditulis seperti itu. Apakah orang-orang Sendang Agung akan membiarkan sejarah leluhurnya di masa lalu dirubah oleh orang-orang zalim, oleh tukang-tukang sihir, menyihir dengan merubah sejarah? Itu lebih kuat daripada melet perempuan. Mana? Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Mulai kapan
ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Lai, kenapa imigran Tarim tidak dibawa ke Belanda ya? Karena orang Belanda takut lah nanti diklaim negaranya. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Lah, ini muslim di Rusia ya. Kalian tahu Rusia kan? Pasti tahu. Pernah ke sana kan? Belum. Sama kalau begitu, lihatlah banyak banget. Awas. Tunjukkan satu orang saja habaib yang ditembak oleh Belanda. Awas. Atau sebaliknya, Belanda ditembak oleh habaib. Awas. Jadi habaib kan sering ngaku-ngaku pejuang. Nah sekarang kita buktikan, Bib. Tunjukkan dong kepadaku satu saja nama habaib yang ditembak, dibunuh atau digantung oleh penjajah Belanda. Jadi sebenarnya kita ini atau sebaliknya, tentara Belanda mana yang pernah ditembak oleh habaib? Oh my God. Berapa bisnis Habib palsu yang ada di Konoha. Bisnis ini bisa lancar di sini karena memanfaatkan kebodohan warganya. Bisnis yang pertama adalah bisnis air doa. Dengan pura-pura mendoakan air ini, saya bisa menjual air ini dari harga modal Rp3.000 menjadi Rp300.000. Yang kedua, bisnis makam. Kami bilang ini makam orang suci, biar orang mau ziarah. Padahal kami bohong, dan kami tarik biaya per orang. Bisnis ketiga, kadang saya menjual dan melelang atribut keagamaan saya, dan kadang harganya bisa sampai puluhan juta. Tapi lucunya, ada aja yang beli. Selain itu, saya juga sering meminta sumbangan uang kepada pengikut saya dengan berbagai alasan, misalnya pembangunan pesantren. Tapi uangnya saya makan sendiri. Itulah sebagian alasan kenapa habaib betah di negara Indonesia. Karena mereka merasa menjadi tuan, menjadi orang yang dihormati dengan berlebihan, karena mereka merasa keturunan Nabi yang dicintai umat Islam, sehingga mereka tanpa susah-susah untuk bekerja, cukup menunggu undangan ceramah sudah dapat penghasilan berlipat ganda. Biar diundang lagi. Setuju? Enggak setuju ibu-ibu. Tega banget Bu, Habib nanya setuju, enggak. Entah dari panitia penyelenggara, pejabat negara, mukibin yang kaya raya, bahkan sampai sedekah rakyat yang hanya ikut-ikutan saja. Cara balwi, nakali, umat, bisnis, solawatan, kita lihat. Mobil marketing solawatan sedang sibuk cari orderan. Bisnis cuan, menjual ayat, menjual nama Nabi. Inilah, balwi, cari duit dengan jualan solawatan. Mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad 50 juta 50, 25 juta Hah? 25 Selaman. Semua itu demi menghormati satu nama, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu mereka jual-jual sebagai ahlul bait Nabi. Bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi, habaib memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak akan pernah menemukan Habib Ba'alwi berceramah tanpa melibatkan klannya, marganya, dan kotanya bernama Tarim.
Semua itu tujuannya agar mencuci otak umat Islam agar tidak lepas dari jaring dan jerat untuk memperbudak akal kita agar tunduk dan hormat kepada mereka. Kami tidak mengajak kalian untuk membenci habaib, tapi mengajak kalian untuk berpikir dan bangkit bahwa habaib dengan kita tidak ada bedanya. Di hari kiamat nanti nasab tidak berguna. Jadi jangan sampai ketipu oleh mereka. Sudahilah berdusta demi kepentingan dunia, dan jangan engkau sesatkan umat yang akan menjadi dosa jariah. Yang mana juga disampaikan oleh ayah saya, tidak ada orang yang selamat di dunia ini kecuali pasti mengikuti para habaib. Jadi tidak ada keselamatan di dunia ini, tidak ada yang bisa mengangkat kita kepada surga yang paling atas kecuali kita mengikuti jejak langkah mereka. Semoga kita mendapatkan taufik. Mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Belajar di kandang kebo. Artinya, mereka ini berbohong. Mereka ini lebih daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah ajaran sesat di dalam Islam. Itulah taktik untuk menambah kemasyhuran klan mereka. Jadi jangan heran kalau mereka marah besar, bukan balui penipu nasab Nabi. Tapi sekarang kalian sudah bisa membedakan mana ajaran Nabi yang benar dan mana ajaran Habib palsu perusak agama Islam. Semua tergantung hati dan akal kalian. Indonesia bangkitlah untuk menjaga ajaran Islam yang benar. Sudahilah berdusta demi kepentingan dunia, dan jangan engkau sesatkan umat yang akan menjadi dosa jariah. Yang mana juga disampaikan oleh ayah saya, tidak ada orang yang selamat di dunia ini kecuali pasti mengikuti para habaib. Jadi tidak ada keselamatan di dunia ini, tidak ada yang bisa mengangkat kita kepada surga yang paling atas kecuali kita mengikuti jejak langkah mereka. Semoga kita mendapatkan taufik. Mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah jamaah, tolak siapapun dia. Tetap sampai mati, insya Allah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah jamaah, tolak siapapun dia. Tetap sampai mati, insya Allah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Indonesia cerdas dan waras? Mereka semua tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Jika ingin mencintai ulama, cintailah ulama negeri sendiri. Mereka lebih mulia daripada para habaib-habaib yang ilmu agamanya masih minim dan di bawah standar.